Belum tahu, jadi Arjuna via jalur Purwosari ini memang terkenal akan daya magisnya yang kuat, karena selama di jalur itu kita akan menemui banyak arcaka, petilasan, gubuk atau semacamnya yang sepengetahuanku itu memang peninggalan maupun memang masih aktif digunakan untuk persembahyangan masyarakat dengan keyakinan kejawen. Singkat cerita, kita hari pertama trekkingnya terlalu sore, jadi kita harus camp di jalur. Baru hari kedua ini aku menemukan sesuatu, tepatnya di pos 4 atau pos Eyang Semar. Jadi ada arca, kemudian mungkin tempat peribadatan gitu. Nah, di sebelahnya itu ada kayak gubuk. Aku sama teman-temanku kan istirahat dulu di situ, foto-foto, karena memang view-nya itu view perkotaan gitu kan. Nah, tiba-tiba banget itu ya, dari balik gubuk itu ada yang muncul seorang bapak-bapak. Loh, ini orang datang dari mana gitu kan. Baru, pokoknya masih gelap, jadi mungkin baru 2-3 jam jalan. Itu aku udah kayak nggak mau naik lagi. Jadi jelas trekking malam pernah, summit malam juga pasti pernah, tapi nggak tahu kenapa hari itu tuh kayak bener-bener aku tuh nggak mau naik. Bahkan aku minta berhenti di salah satu tanjakan, tapi kalau aku bisa gambarin itu bukan tanjakan yang setapak gitu ya, tapi luas banget, jadi kayak punggungan bukit gitu. Dan aku bener-bener nggak mau naik. Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala marabaya di dunia ini. Welcome back to Tiba-tiba Dia Datang. Kali ini gue kedatangan narasumber yang mau menceritakan pengalaman horornya dia di Gunung Arjuno. Safira. Halo, baik. Safira ini jauh-jauh dari Malang, bros, ya kan? Kita mau cerita tentang Gunung Arjuno, bener ya? Yap. Waktu itu emang naik laut mana? Purwosari. Wah, Purwosari itu emang jalur-jalur Ya. terkenal tuh, bro. Yang mau nyari-nyari mistis pasti ke situ tuh. Iya, betul. Itu tahun berapa pendakian? Tahun 2015. 2015. Naik gunung berapa orang? 3 orang. 3 orang. Terus awalnya naik gunung itu sampai akhirnya terkena kejadian-kejadian mistis, gimana, coba ceritain dari awal deh. Oke. Jadi mungkin pengantar dulu ya Bang ya. Jadi aku tuh tinggal di Malang, kan gak jauh tuh dari Arjuno. Benar. Nah sebenarnya jauh sebelum aku naik Arjuno ini sempet ada, kan dulu tuh masih zamannya orang tukang koran yang keliling, itu kan belum ada sosmed kayak sekarang. Nah waktu itu kalau misalnya ada suatu kejadian di dekat rumah, itu pasti tukang korannya tuh kayak teriak gitu loh, ada orang hilang kayak gitu, highlight beritanya. Nah di situ dia tukang korannya tuh bilang ada yang hilang di Gunung Arjuno, di desaku, di dekat rumah lah intinya. Nah di situ kayak mulai penasaran, ada apa ya di Arjuno ini gitu. Akhirnya aku belilah koran itu. Terus ternyata isi beritanya memang mengabarkan ada sepasang cowok cewek yang hilang di Gunung Arjuno, dan kabarnya memang karena adanya pernikahan gaib gitu. Nah itu waktu itu aku SMA sih, masihan 2012an mungkin. Terus akhirnya aku confirm dong ke keluarga, teman-teman, ini bener kah kayak gini gitu, karena nggak sekali 2 kali nih orang hilang di Arjuno, cuma baru itu yang benar-benar kayak rame di dekat rumah gitu. Terus akhirnya menurut pendapat teman-teman dan keluarga memang iya, katanya memang ada yang seperti itu. Nah muncul akhirnya mitos-mitos tentang Gunung Arjuno yang aku tahu sebelum pendakian itu. Katanya memang kalau misalnya kita mendaki ke Gunung Arjuno dan ganjil, itu katanya memang ada sesuatu yang akan terjadi. Terus selain itu juga pakai baju merah, itu juga ada sesuatu yang terjadi. Dan kalau misalnya yang berkaitan sama pernikahan gaib ini, katanya kalau misalnya kita lagi jalan terus dengar suara gamelan, nah itu kita harus buru-buru turun, karena di situ tuh kayak lagi cari mangsa. Katanya begitu. Nah cuma itu udah jauh sebelum aku naik nih Bang, lupa nih kan. Lupa tuh sama pantangan-pantangannya. Lupa sama pantangan-pantangannya. Terus kayak padahal udah terkenal lah di Malang dan sekitarnya kalau Arjuno itu emang ya mistis gitu kan. Akhirnya singkat cerita udah awal mulai kuliah, berarti 2014an baru naik gunung nih akunya. Awalnya ke Semeru, terus diajakin teman-teman ke Arjuno. Nih dia. Waktu ke Arjuno nih nggak ada bayangan trek apapun ya. Maksudnya bayanganku karena Semeru ya udah gitu kan. Maksudnya nggak ada yang aneh. Akhirnya kita rencanain berangkat ke Arjuno ini sebenarnya beberapa orang. Sampai akhirnya
jam 1 siang tuh kita berkumpul. Maksudnya 1 siang tuh mungkin udah terlalu siang ya untuk orang yang mau trekking dan masih di Malang, belum ke base camp. Belum ke base camp. Walaupun mungkin cuma 1 jam sih. Terus akhirnya aku baru tahu juga di tempat ternyata yang jadi cuma 3 orang gitu. Nah aku lupa nih pantangan nggak boleh 3 orang gini. Ganjil. Ganjil. Terus abis itu singkat cerita kita nyampe di, kita sebutnya sekret ya waktu itu. Jadi kayak sekret. Kita kumpul, ini cuma 3 orang nih. Iya gimana? Ya gimana lagi, udah packing udah sebagainya. Akhirnya kita tetap berangkat lah 3 orang. Aku cewek sendiri kebetulan. Cowok namanya Dika sama Rizky. Terus aku cewek sendiri. Dan kita berangkat lah hujan-hujanan gitu. Sebenarnya aku udah mulai ragu nih, maksudnya kayak ya cewek lah ya, maksudnya kayak agak rewel lah ya. Duh ini baru berangkat hujan bertiga lagi, gimana ya gitu kan. Ya udah akhirnya tetap berangkat. Kita berangkat sampai di base camp Purwosari itu sekitar mungkin jam 2 jam 3-an. Akhirnya kita repacking, maksudnya mungkin beli logistik dan sebagainya. Akhirnya kita start trekking itu jam 4-an sore. Wah. Nah itu kan makanya ya udahlah. Kebetulan temenku 2 ini emang udah pro lah ya, maksudnya udah biasa naik gunung, biasa bawa tamu juga, maksudnya udah aku nggak khawatir lah sama mereka. Terus akhirnya kondisi gerimis, sebenarnya udah mulai aneh dari base camp itu. Di sebelah kanan kayak nggak jauh dari base camp itu kayak ada satu bukit kecil gitu. Terus di tengah-tengah itu kayak ada tugu, kayak apa ya, kayak pedang gitu loh. Pedang. Jadi kayak tugu bentuknya pedang lah. Cuma kayak lebih tinggi dari jalan. Di situ kayak apa ya ini ya gitu kan. Aku ya kan kayak apa sih ini kok ada hal-hal kayak gini gitu kan. Terus gak jauh dari situ udah ada jalan menuju ke pos 1. Itu juga udah mulai ada ini Banten. Banten tuh apa? Banten tuh kayak di Bali yang sesajen yang di kota gitu. Terus aku pikir mungkin di sini orang-orang Hindu kali ya. Mungkin tempat sembayangnya gitu kan. Terus jam 4 baru mulai jalan, gerimis, bener nggak ada barangnya kan karena udah kesorean. Jadi yang naik bertiga aja tuh. Naik bertiga aja. Terus makin deres nyampe di pos 2 itu sampai pos 1 masih aman lah ya. Nyampe di pos 2 itu udah malam banget, jam 8 kah? Jam 8, jam 9. Nah, di situ banyak orang neduh. Nah, di situ juga udah mulai kelihatan ada petilasan-petilasan itu. Jadi di pos 2 itu kalau nggak salah ada entah makam atau apa gitu di pos 2. Nah di situ udah mulai kerasa kan hawanya malam, terus ada kerasa dingin, terus apalagi kalau kita ngelihat sekitar kan ada petilasan itu tadi gitu kan. Akhirnya kayak aduh ini masa mau dilanjutin gitu kan. Terus ternyata orang-orang situ bilang jangan naik gitu, mending camp aja di Putuk Lesung gitu. Putuk Lesung tuh di mana? Ada di pos 2, terus ada ambil kanan. Jadi kayak kayak belok gitu, terus ada kayak mungkin bukit kecil gitu. Kayak tanah datar gitu buat camp. Terus akhirnya di pos 2 itu kita disarankan untuk camp di Putuk Lesung aja, jangan naik bilang gitu kan. Nah kebetulan teman-temanku ini pernah ke Arjuno, cuma belum pernah lewat situ juga. Belum pernah lewat Purwosari gitu. Mungkin dia nggak expect juga kali ya. Akhirnya nurutlah kita gitu. Karena orang-orang di situ emang nggak ada yang naik lagi, jadi berhenti di situ aja mereka. Akhirnya kita jalan mungkin sekitar 15 menitan ke Putuk Lesung. Di Putuk Lesung ternyata rame, orang-orang pada ngecamp di sana. Masih oke lah ya, masih aman. Terus singkat cerita besokannya kita naik lagi. Itu malam aman tuh? Aman. Malam pertama masih aman, masih oke. Terus habis itu kita naik, mulai nih pohon gede-gede ini ada sarungnya. Gitu. Dililit kain. Dililit kain putih gitu. Terus di bawahnya ada Banten itu lagi. Masih bertanya-tanya nih akunya, ini tempat sembayang kah gitu kan, kayak kalau ada pohon ini pertandanya apa ya, kayak mulai bertanya-tanya gitu. Terus habis itu pos 3 masih aman, di pos 4 nih. Pos 4 ini yang Semar ya kalau nggak salah. Selama perjalanan tuh sebenarnya udah makin banyak sih kayak petilasan Jawa gitu. Ada yang bentuknya itu kayak gubuk,
terus dililit pakai kain putih semuanya. Jadi di sebelah kanan ada pagernya gitu, terus habis itu gubuk kosong, singup banget, gak kelihatan apa-apa, terus dilapisin sama kain putih, ditutup. Terus ada lagi kayak pondokan kecil, kalau aku ngintip ya isinya ya sesajen-sesajen gitu. Terus nyampe lah di pos 4 yang Semar itu kayak ada candi kecil, terus ada lantainya gitu. Terus habis itu kan view-nya ke kota, ada pokoknya kebuka gitu. Nah di situ kita mulai foto-foto lah, di situ istirahat, foto-foto. Nah di sebelah kiri itu ada gubuk semi permanen gitu. Nggak ada orang pertamanya, kayak bener-bener nggak ada orang, bahkan karena aku kepoan kan orangnya. Jadi aku lihat kayak di gubuk itu ada apa ya? Nggak ada apa-apa, bener-bener kita pastiin cuma ada bertiga kita di situ. Terus ternyata pas kita duduk foto-foto istirahat, muncul bapak-bapak dari belakang gubuk itu tadi. Dia ngomong sendiri sebenarnya, tapi kan ya karena cuma ada kita bertiga, berarti yang diajak ngomong kita dong gitu. Seperti dia kayak ngomong sendiri gitu, dia bilang, kenapa ya orang-orang Indonesia ini meremehkan kita, dia bilang gitu. Padahal kita menyembah Tuhan, padahal kita warga negara Indonesia, kenapa mereka melihat kita tuh berbeda gitu. Terus karena kaget dong kita, jadi kita nggak berani bereaksi apapun. Jadi kayak apa ya maksudnya ini ya. Terus karena kita nggak mau ambil resiko, takut jawab juga kayak gimana gitu kan, orang ini maksudnya apa, jadi kita dengerin aja, kita nggak, ya kalau bahasa Jawanya nggih gitu ya, nggih gitu kan. Ya gitu. Bapak ini kayak gimana ini? Oh ya, bapaknya tuh sebenarnya nggak terlalu tua sih, mungkin sekitar 40 tahunan waktu itu ya. Ya kalau udah lama banget ya, 40 tahunan. Jadi kayak dia sibuk aja bilang, kenapa orang-orang Indonesia itu kayak gini kayak gitu. Sambil ngebersihin area sembayang itu. Oh mungkin dia yang jagain situ kali ya? Mungkin, tapi benar-benar kayak orangnya datang dari mana ya gitu. Karena awalnya aku nggak lihat siapa-siapa di situ gitu. Terus akhirnya kita udah selesai, kita juga nggak banyak ngomong sama beliaunya, kita naiklah ke atas lagi. Sempet sih kayak ngobrol lah kita, ngapain dia bapak itu tadi, apa maksudnya kayak gitu. Oh mungkin kejawennya itu tadi. Jadi kan memang sih di sekitar situ pastinya ada stigma-stigma ya tentang orang-orang kejawen itu. Jadi mereka mungkin menyuarakan itu. Tapi kenapa ke kita ya? Kenapa apa ya, bahasa Jawa itu kayak ujuk-ujuk, tiba-tiba itu kayak protes ke kita kayak gitu kan. Muncul dari mana Ngedumel gitu. Iya, ya udahlah mikir positif aja lah, karena siang juga kan. Maksudnya kayak enggak ngerasa apa-apa. Akhirnya lanjut ke pos 5. Nah aku kira camp di situ karena kan pos 5 ini kayak ada komplek candi gede gitu kan. Cuma nggak tinggi-tinggi, jadi komplek agak luas gitu. Terus habis itu ada candi besar di tengahnya, terus ada bendera hijau gitu. Nah aku kira bakal camp di situ karena air terakhir di situ, terus ada shelter terakhir di situ. Aku kira bakalan camp di situ, tapi ternyata temanku bilang, lanjut aja sampai pos 7, bilang gitu. Waduh. Lanjut aja sampai pos 7. Terus aku kayak, lah kenapa nggak di sini aja? Karena ya itu tadi air. Terus ada tenda-tenda yang udah dibuka di situ. Terus nggak apa-apa biar lebih dekat ke puncak, bilang gitu. Ya udah kan aku ngikut aja, gitu kan. Itu jam berapa tuh? Itu kayaknya sore udah jam 4-an. Jam 4-an. Okay. Nah terus kita lanjut, ternyata gak expect lagi di pos 6 itu kan ada kayak tangga yang kanan kirinya arca pernah tahu nggak? Oh ini yang sering ada di foto-foto tuh. Ya itu di atasnya pos 5, kok makin ngeri aku gitu kan gitu. Terus ngelewatin arca itu kayak aduh gimana ya ini nasibku selanjutnya gini ya. Aduh bismillah aja deh gitu kan. Terus ternyata nyampe di pos 7 itu udah hampir gelap gitu. Di pos 7 ternyata bayanganku kan kalau di pos-pos sebelumnya tuh kayak ada penanda pos gitu ya, entah candi entah apa itu, tapi di pos 7 tuh nggak ada sama sekali. Ternyata cuma area camp aja. Berarti nggak ada pelang pos 7 gitu? Cuma ada pos camp 7 waktu itu kalau nggak salah. Camp 7 di situ. Terus abis itu ada satu tenda, tapi nggak ada orang yang waktu itu. Ya mungkin kita pikirnya kayak istirahat atau apa gitu kan. Akhirnya kita bangun tenda di situ. Masih muncak kali ya? Mungkin gitu ya, pokoknya nggak ada curiga lah waktu itu. Kosong. Pokoknya itu gerimis kita bangun tenda, terus akhirnya singkat cerita kita persiapan summit. Terus Summit?
sore itu juga? Malamnya. Oh, sorry. Habis ini ya berarti habis persiapan malam. Oh berarti malamnya. tengah malam. Tengah malam. Oh, Oke. Tengah malam kita istirahat. Terus habis itu jam 11-an kita udah mulai bangun, kayak masak-masak buat persiapan summit, makan, terus habis itu buat bawa bekal juga buat summit bertiga. Dan ini tenda sebelah ini belum ada orangnya. Oh belum, masih kosong aja masih tuh? Masih kosong, bener-bener kayak nggak ada suara orang sama sekali, orang lewat pun nggak ada, orang buka tenda atau aktivitas tenda tuh nggak ada sama sekali waktu itu. Kayak sebenarnya udah bertanya-tanya sih, orang ini ngapain atau di mana gitu kan, karena bener-bener karena memang umumnya pada camp di pos 5 kan. Iya. Dan di pos 7 ya cuma kita dan satu tenda yang nggak ada orangnya itu gitu. Terus tengah malam aku masih kayak, biasanya kan kalau kita camp jam-jam sama itu tuh masih ada orang yang lewat ya. Kayak pasti denger kan kayak, oh ini orang-orang udah pada naik. Nah itu nggak ada. Tenda sebelah pun nggak ada orangnya sama sekali. Kayaknya lu kebagian deh. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Terus akhirnya waktu naik sebenarnya aman aja, maksudnya fisik kita masih oke. Oke itu ya. Walaupun kayak mungkin capek-capek biasa lah ya. Akhirnya mungkin masih gelap sekitar jam 3-an. Jam 3-an itu mungkin kayak di punggungan gitu, maksudnya bukan jalan setapak ya, kayak lebar banget. Terus pohonnya kan kalau di Arjuna itu yang seragam gitu kan, yang tinggi-tinggi gitu kan. Terus dia cuma punya daun di atas, kayak nggak bercabang. Pokoknya sebenarnya kelihatan semua itu kelihatan. Terus tiba-tiba tuh aku ngerasa nggak mau lanjut, kayak capek, terus kayak males, terus kayak bad mood gitu kan. Terus awalnya kayak aku mikir, lah kenapa ya aku ya, kayak mungkin ya cewek lah, mungkin ya malas atau kayak gimana gitu kan. Tapi kok aku bener-bener yang nggak biasanya, aku tuh yang sampai minta berhenti, stop, aku nggak mau stop, aku bilang gitu. Terus temanku kan satu depan satu belakang kan, aku di tengah. Terus aku bilang, aku nggak mau lanjut, aku bilang kayak gitu. Loh kenapa, ayo dikit lagi kan, biasa kan, pasti ayo bisa itu kita berhenti di atas saja, ini kan tanjakan nggak ada bonusnya, nggak ada datar sama sekali. Jadi teman-temanku ayo naik, maksudnya motivasi lah ya. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Terus aku tuh sampai nangis di situ. Aku bilang aku nggak mau lanjut, aku bilang. Lah kenapa, ayo istirahat dulu deh, bilang gitu. Akhirnya duduk. Nah kalau aku itu kan tanjakan, kalau aku duduk itu kan pasti ngadep belakang. Karena gak mungkin kan, aku kan pasti kejengkang ya. Ngadep ke arah turun, benar. Nah, aku tadi bilang ada pohonnya kan seragam yang panjang tinggi-tinggi itu kan, nggak bercabang itu. Terus waktu aku duduk, aku sebenarnya kayak ngelihat satu pohon. Jadi kayak aku tuh fokus di satu pohon. Dan itu ibaratnya kayak ada yang gini loh, ada yang nengok, ada yang kayak ngintip gitu. Kayak gini nih kayak. Iya, jadi kayak dia kelihatan cuma setengah badan aja. Cuma waktu itu aku nggak bilang ke teman-temanku. Terus jadi mereka ngiranya aku nih kedinginan. Sebenarnya aku juga nggak menggigil yang gimana. Kayak aku ngerasa nggak mau lanjut aja, pokoknya aku nggak mau gitu kan. Terus jadi aku udah sampai dikasih emergency blanket, aku udah dikasih minuman anget, semuanya udah kasih mie-nya, udah diapa-apain lah sama mereka. Aku tetap nggak mau lanjut. Jadi mereka tuh nungguin sampai tiap 5 menit nanya udah, ayo gitu. Aku bilang nggak mau, aku nggak mau begitu. Tapi aku posisi cuma ya udah duduk sambil ngeliatin bawah, ngeliatin ke satu pohon itu aja. Oh masih ke pohon itu? Karena kayak dia tuh kayak ayo gitu. Oh sosok itu kayak ngajak gitu. Dia mungkin kalau aku gambar itu mungkin ya cewek lah ya, terus pakaiannya putih, rambutnya panjang, terus dia nungguin aku. Jadi kayak dia ngeliatin aku, nggak stop, dia ngeliatin terus. Aku bilang ke teman-temanku, aku bisa kok turun sendiri, aku bilang, aku berani turun sendiri, aku bilang kayak gitu. Di saat waktu Naja tuh benar-benar nggak ketemu pendaki satu pun. Naik nggak ada. Padahal yang camp di pos 5 tadi kan ada beberapa tenda. Iya. Jam berapa tuh? Itu udah jam 3-an. Harusnya udah pada naik. Harusnya udah pada naik. Terus aku bilang, aku berani turun sendiri. Aku bisa turun sendiri. Udah kalian tinggalin aja aku di sini. Kan nggak mungkin kan teman-temanku ninggalin.
Terus setengah jam masih belum mau akunya. Aku kayak bener-bener kosong banget, udah kayak nggak bisa diajak ngomong. Mereka ngomong pun aku nggak nyautin. Karena kayak aku cuma fokus ke dia itu, aja. sama perempuan itu ya. Situ. Bener-bener sosoknya tuh nggak hilang. Aku sendiri kayak, aduh ini apa? Maksudnya aku berusaha menyadarkan diriku sendiri dong. Ini kan nggak mungkin, teman-temanku juga stuck di sini terus sudah hampir sejam waktu itu. Akhirnya itu berakhir ketika udah mulai terang. Jadi serius sampai terang? Sejaman lah kayaknya di situ. Mulai terang nggak ngerti ya. Mungkin dianya hilang atau kayak gimana. Intinya waktu terang itu aku udah mulai kayak sadar gitu. Terus akhirnya yaudah ayo lanjut, aku bilang gitu. Terus akhirnya mau lanjut. Pas di jalan itu ada sebenarnya cerita tentang pasar setan. Jadi aku tuh sebenarnya nyari sih, nggak tahu kenapa aku nyari area pasar setan, karena aku kayak mau buktiin bener nggak ya kata teman-temanku gitu. Karena salah satu ceritanya nih Bang ya, aku sebenarnya nggak ngalami sendiri sih, karena di pasar setan tuh pernah ada satu solo hiker. Dia tuh buka tenda sendiri, dia camp sendirian, dia emang sengaja nyari. Karena emang waktu itu rame sih di Malang itu, di Arjuna itu emang orang-orang yang nekat mau membuktikan benar nggak sih Arjuna pasar setan itu. Nah salah satunya itu di pasar setan itu katanya si solo hiker ini tidur kan, terus pas bangun itu dia kebangun karena rame seperti pasar. Suara-suara pasar rame suara-suara gitu pasar lah ya. Terus akhirnya dia keluar, dia belanja baju di situ. Dia katanya belanja baju di situ. Makanya aku ke situ juga mau membuktikan itu juga sih sebenarnya. Kayak apa sih area ini gitu, bener nggak sih kayak gitu kan? Dia belanja baju di situ, terus habis belanja baju dia balik ke tenda dong. Terus dia tidur. Terus katanya bangun-bangun bajunya emang ganti bajunya gitu. Jadi kayak bener-bener ada pasar setan di situ. Itu sih salah satu yang aku ingat. Penasaran gitu ya. Seserem apa sih gitu kan. Terus akhirnya ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa di situ. Akhirnya lanjut. Pasar setan itu areanya kayak gimana sih? Kan kalau di Lawu itu kan ada namanya Pasar Dieng kan. Oh itu kan kayak Sabana bukan ya? Iya kayak sama dengan Sabana gitu, ada pohon-pohon cantigi gitu kan. Nah, kalau di Arjuna tuh gimana? Sebenarnya dia pertemuan cabang dari arah mana ya? Arah Welirang kalau nggak salah. Jadi waktu mau summit ke Arjuna itu ada jalan yang dari Purwosari, ada arah yang dari mungkin Tretes ya. Nah di situ tuh ada percabangan. Iya ada bunga-bunganya di situ. Cuma dia nggak begitu luas. Jadi bukan kayak Sabana gitu. Jadi kayak cuma area camp gitu. Oh ini yang disebut pasar setan. Nah, kalau akhir-akhir ini sini aku nggak pernah denger ya. Kalau dulu sih itu sempat ramai banget gitu. Banyak cerita yang orang-orang yang memang ada sesuatu lah di sana gitu. Cuma alhamdulillah waktu itu nggak akan asli di sana. Terus summit itu udah siang banget, jam 11-an. Jam 11? Jam 10, jam 11. Berapa jam berarti? Hampir 12 jam. Udah sampai puncak tuh? Sampai puncak. Tapi waktu di tengah-tengah, waktu udah terang nih, jam 7-an kayaknya. Backtrack dikit ya. Sebenarnya waktu naik itu aku dengar suara gamelan itu. Oh, yang lu bilang di awal. Kalau denger itu turun. Harusnya turun kan. Nah, waktu itu aku nggak berani ngomong ke teman-temanku. Sebenarnya awal kan kita berangkat nggak nginget apapun ya. Maksudnya aku lupa dengan semua mitos itu. Pas ada suara gamelan itu, aku baru inget, kita bertiga. Terus ada suara gamelan juga. Bener-bener suara gamelan. Teman-teman dengerin nggak? Enggak. Yang sadar cuma aku aja. Dan aku waktu itu nggak berani bilang karena gila, ini aku dari malam ini udah berusaha untuk menyadarkan aku biar bisa sampai puncak loh ya. Bisa istilahnya kayak aku udah ngelawan banyak hal untuk bisa ke puncak gitu kan. Masa aku percaya hal-hal kayak gini gitu kan. Tapi waktu itu kok beneran gitu kan. Jadi kondisinya udah terang, di area yang hampir sama, yang pohon tinggi-tinggi itu. Cuma nggak ada pendaki lain. Aku ingat banget kita jalan bertiga gitu. Terus aku dengar suara gamelan itu dari arah kiri. Jadi arah kiri itu
view-nya kebuka gitu, kayak lembah-lembah gitu loh. Oh udah ngelewatin batas vegetasi berarti? Belum. Jadi tapi udah mulai kelihatan. Udah deket lah, udah deket puncak enggak. Udah deket puncak. Terus cuma kan kalau dari Purwosari itu puncak Arjuna itu masih jauh banget kan. Gitu. Nah, waktu di situ aku dengar suara gamelan itu dari sebelah kiri. Gitu. Dari sebelah kiri, terus bunyi ding dung gitu lah, suara gamelan gitu kan. Nah, mas saya kan di situ aku cewek sendiri ya. Aku cewek sendiri, terus sama 2 cowok. Waktu itu yang hilang cewek dan cowok sepasang gitu kan. Ini berita itu? Iya, yang berita awal itu aku tiba-tiba ingat itu. Aduh, gimana nih gitu kan. Aku zikir aja, aku berdoa aja di situ kan. Gimana nih gitu kan. Aku udah sebenarnya kayak udah mau nepuk temenku tuh, salah satunya kayak, kamu denger nggak sih kayak gitu kan. Terus akhirnya aku mencoba untuk berdoa aja lah gitu, berdoa aja, hilang, suaranya hilang. Terus jalan lagi 10 menit, dengar lagi suara gamelan lagi, sama di arah kiri sebelah. Terus aku ngecek bajunya temenku, nih ada yang merah nggak ya gitu kan. Ternyata salah satunya dia pakai baju merah juga. Aduh, ini gimana nasibku, begitu. Aduh, gimana ya gitu. Udah bertiga, salah satunya pakai baju merah, aku cewek sendiri. Aduh, kayak kok ini ya syaratnya udah terpenuhi banget nih ya. Gitu, udah suara gamelan juga. Akhirnya aku nanya ke salah satu temanku, kamu denger nggak gitu. Enggak, dia bilang gitu. Emang denger apa gitu. Ya denger suara. Aku pernah aku nggak bilang apa yang aku denger, kayak kamu denger suara yang beda nggak. Enggak, dia bilang gitu. Ya udah, lanjut jalan lagi. Itu keulang mungkin sampai 3-4 kali. Karena 3-4 kali. Emang suaranya tuh tipis banget sih, tapi aku yakin itu suara gamelan gitu. Karena kan di hutan denger apa sih Bang, ya kan. Jadi kayak jelas itu suara gamelan gitu kan. Akhirnya ya udah, kita lanjut aja. Itu tadi kita sampai di puncak jam 10, jam 11. Lama banget ya. Lama banget itu. Banget. Karena stuck 1 jam itu tadi juga. Terus ya emang akhirnya mempengaruhi mentalku juga sih. Ini kayak malas-malasan jalan juga gitu kan. Cuma selama udah terang, menurutku kayak ya udahlah, aman lah gitu kan. Udah naik summit. Nah di situ karena udah siang banget, turun ini makan waktu juga kan. Karena kaki udah capek banget. Akhirnya kita tuh harusnya pulang hari Minggu, hari itu. Jadi rencana awalnya dari summit itu langsung turun sampai ke base camp. Rencananya, karena besoknya aku kuliah. Rencananya gitu. Terus ternyata karena udah kesiangan sampai puncak, terus kita akhirnya turun nyampe di pos 7 tuh udah sore. Akhirnya mau nggak mau harus camp lagi kan. Tenda yang tadi yang kosong masih ada. Tenda itu masih ada dan nggak ada orangnya. Berarti ditinggal itu tenda. Tapi orangnya kemana? Gak tahu. Orangnya nggak ada. Jadi singkat cerita udah sampai pos 7 lagi ya. Udah sampai camp 7, bener-bener cuma ada 2 tenda aja. Tenda aku sama tendanya satu orang itu. Pendaki lain ada nggak? Gak ada. Serius? Gak ada, bener gak ada. Kemana mereka? Padahal di puncak itu rame sih. Cuma mungkin dari arah lain ya. Cuma yang bener, dari arah lain. Cuma yang satu arah dari Purwosari itu bener-bener gak ada. Itu weekend juga. Gak tahu deh. Okay. Jadi bener-bener di jalan itu cuma ada kita bertiga dan gak ketemu sama siapa-siapa. Terus akhirnya turun sampai di pos 7. Heran dong, kenapa ini orang ini kemana ya tenda ini? Kenapa nggak bergerak sama sekali ini tendanya gitu? Tendanya kecil, kapasitas 1-2. Kecil bukan tenda besar. Nah karena nyampe itu udah sore, kita mikir dong kalau kita turun ke base camp ini nyampenya malam pasti. Terus kayak capek banget. Wah, ini parah. Naik udah capek, turun ke pos 7 juga capek banget. Akhirnya yaudah nggak apa-apa, camp aja gitu kan. Camp lagi kita. Camp lagi, sebenarnya logistik di situ udah habis. Karena kita cuma sedia sampai di hari itu aja kan harusnya. Terus air juga habis, semuanya habis lah pokoknya. Akhirnya kita waktu itu hujan, minum air hujan. Terus masak ya sisa-sisa bahannya ada apa. Terus aku ingat juga kalau nggak salah tuh sampai nyambutin rumput di sekitarnya. Iya karena emang nggak expect perjalanannya semalam lagi gitu kan. Gitu. Sebenarnya
bisa banget sih turun ke pos 5 kan, karena di situ kan pasti banyak pendaki, kita mau minta logistik mungkin dia dikasih aja, mie gitu pasti dikasih, air juga dapat air bersih gitu kan. Cuma nggak mungkin juga ngebongkar tenda di posisi hujan juga kan. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, udah semalam aja tidur aja kayak kita. Nah habis masak terus masuk tenda kan kita bertiga. Di tengah malam itu kondisi masih hujan, aku tuh ngerasa tenda ini dilemparin yang bener-bener dilempar banyak orang gitu loh. Pakai batu gitu. Iya, pokoknya kecil-kecil gitu, entah. Pokoknya aku ngerasa kayak dihujanin, kayak dilemparin gitu. Kan beda kan suara hujan kena tenda kan sama suara sengaja dilempar. Dilempar entah batu, entah kerikil atau apa gitu kan. Aku ngerasa kayak dilempar itu, aku dari posisi yang tidur sampai bangun. Terus kok temen-temenku nggak bangun ya? Kok aku doang yang ngerasa, aku bilang. Terus posisi emang hujan sih, tapi beda banget, bener. Beda, kayak dilemparin banyak orang gitu. Terus kok temen-temen nggak ada yang bangun gitu. Terus singkat cerita di luar juga yang tenda itu tadi nggak ada suaranya, nggak ada aktivitas orang. Masih sepi. Pasti kan ada kayak ada langkah kaki, kayak kalau berdua pasti ngobrol kayak atau apa kayak pasti ada, tapi nggak ada suara sama sekali. Terus aku sempat ngebangunin temanku, tapi temanku kayak gitu, kayak nggak bangun, bener-bener nggak bangun. Aku kayak aduh nggak bisa tidur aku nih, gitu kan. Terus waktu tidur udah bisa tidur nih, ceritanya kayak sejam itu nggak bisa tidur, temanku gantian yang bangun. Kamu ngapain narik kakiku gitu? Itu siapa? Orang kita tidur semua tuh posisinya. Dia kayak gitu. Kenapa begitu? Kamu ngapain narik kakiku? Lah kan istilahnya kayak kita tidur searah kan bang? Iya searah. Gimana narik kaki kan nggak bisa. Ini kepala di mana? Di pintu apa di? Sini pintu ya. Jadi kepalanya di sini. Oh nyamping gini. Gini. Sorry. Kepalanya di sini. Ini pintunya. Oke, bayang. Kan tangannya di sini semua kan. Tapi kaki kan di bawah. Siapa yang narik kan? Itu satu temanku yang lain. Terus abis itu ya karena aku baru bisa tidur waktu itu, ya udah aku lanjut tidur lagi. Enggak ada kayak gitu kan. Itu posisi masih hujan. Terus karena aku kepo nih, tadi malam tuh suara apa ya yang ngelemparin. Awalnya kayak biar bisa tidur aku tuh positive thinking aja. Mungkin di atasku ini pohonnya tuh emang kayak mungkin pinus yang ada bunga kecil-kecilnya gitu. Buahnya yang kecil-kecil tuh. Tapi kayak nggak mungkin juga kayak sekali jatuh langsung brrrr gitu kan. Akhirnya pagi aku cek di sekitar tendaku tuh nggak ada buah pinus kayak itu nggak ada. Karena itu tadi aku ceritakan pohonnya seragam, tinggi, nggak punya batang pun kecil, maksudnya nggak banyak gitu kan. Nggak mungkin rasanya kayak dipukulin gitu, nggak mungkin. Gitu. Terus aku rasa kayak lah kok ini ya kok nggak sesuai sama yang aku rasain tadi malam gitu. Terus akhirnya aku nanya nih ke temanku, karena udah pagi kan ini ceritanya. Kamu emang tadi malam nggak ngerasa tendanya dilemparin? Enggak lah, kamu ngapain narik kakiku? Itu yang satunya, yang tadi malam sempat ngebangunin itu. Lah gimana narik kakimu, orang kita tidurnya searah semua. Lagian kita juga tidur semua kan. Nah ternyata tiba-tiba waktu kita perdebatan dua hal yang berbeda itu, temanku satu lagi bilang, lah bukannya tadi malam tendanya digoyang-goyang. Jadi kita bertiga tuh ngerasain beda-beda semua. Padahal kayak kita di situasi yang sama, tapi kita nggak ngerasain satu sama lain kayak gitu. Dan lagi-lagi tenda di sebelah itu masih di tempat yang sama tanpa ada perubahan apapun. Kepikiran buat ngecek gak? Gak. Aku sih kayak, tapi kayak kita sama-sama kayak itu siapa sih, kemana sih kayak gitu. Berarti kan udah dua harian ya tuh tendanya ada di situ. 2 malam situ. Jadi lah kamu yang satu ngerasa tenda tuh digoyang-goyangin gini. Kalau nggak manusia kan nggak mungkin gitu lah, maksudnya kecuali badai semalam. Iya, tapi enggak. Hujan emang hujan biasa aja kan. Biasa. Butuh angin kenceng banget tuh supaya tendanya. Iya betul. Paling kita dikelilingin pohon, harusnya kalaupun angin nggak segitunya sih waktu itu mikirnya. Ternyata satu sama lain kita tuh ngerasainnya beda-beda gitu. Padahal kita di tempat dan di waktu yang sama. Akhirnya kayak yaudah yuk turun aja yuk gitu kan. Yaudah yuk cepet-cepet turun. Jadi pagi-pagi kita turun. Itu masak yang seadanya. Sebenarnya kayak kepo sih sebenarnya. Di siapa ya yang ada di dalam tenda ini? Sama tenda itu. Siapa ya, kayak
aku ngeliatin sih, temanku juga sambil pengen tuh, sambil kayak ngeliatin kan, sambil ngintip-ngintip aja, tapi nggak berani yang ngecek gitu. Terus akhirnya singkat cerita kita turun, karena kita pamitnya cuma sampai hari Minggu. Jadi kita buru-buru langsung turun ke base camp. Itu sekitar jam 8 deh kayaknya, jam 8. Nah akhirnya kita nggak stop dong, maksudnya langsung turun aja ngisi air di pos 5, udah selesai. Terus di pos 3 kedua kalau nggak salah, di pos 3 kedua itu aku tuh biasa nyatet durasi dari naik turun, aku catat semua. Aku ngerasa dari pos 3 ke pos 2 itu lama banget, padahal kayak kita kalau turun kan tinggal lari aja ya, tinggal lari. Logikanya harus itu pasti lebih cepat. Tapi ternyata aku tuh ngehnya sampai waktu lari kita itu, aku tuh berhenti kayak ngecek jam dan HP-ku, ini harusnya durasi ini berapa lama ya gitu. Ternyata waktu aku cek, kita tuh udah lari dari pos 3 kedua aja ya, itu 4 jam. 4 jam. Istirahat nggak? Enggak. Serius? Enggak, karena emang kita tuh keburu-buru pulang tadi. Karena kalau nggak salah waktu itu sempat ada sinyal dan teman-teman kita di Malang tuh nyariin karena kenapa nggak pulang-pulang gitu kan, takut kan gitu kan. Dan kita pokoknya udah cepet lari gitu kan, nggak istirahat, cuma ngisi air aja di pos 5. Terus kok bisa 4 jam ya? 4 jam itu lama banget. Lama banget 4 jam. Pas naik berapa jam? 2. Nah itu kan aku ngecek kan, aku ngerasa kayak aneh banget di situ. 2 ke 3 itu naik 2 jam, tapi waktu turun itu bisa 4 jam. 4 jam. Aku inget banget. Tapi jalurnya sama. Dan maksudnya kondisi kita juga masih oke, nggak drop. Walaupun drop kayaknya kalau turun mah tinggal turun aja ya. Iya. Harusnya kalau naik 2 jam turun sejam lah. Ya kan, setengahnya. Separuhnya lah biasanya. Enggak, 4 jam. Wah. Jadi itu siang banget nyampe di bawah. Terus akhirnya di bawah itu ternyata udah rame. Karena kita tuh pamit sampai hari Minggu. Ternyata teman-teman itu udah siap ngesar kita. Serius sampai disar? Karena kebetulan kan memang kita ini kenal sama beberapa komunitas pecinta alam gitu kan, sama yang biasa ngesar di gunung juga, teman-teman kita juga. Jadi waktu itu mereka bilang kalau misalnya Safira, Rizky dan Dika ini nggak pulang sampai jam 1 siang nggak ada kabar, mereka berangkat ngesar. Tapi itu hampir jam 1, pokoknya turun itu kalau nggak salah makan 6-7 jam. Lama kan itu berarti turun. Lama. Itu akhirnya baru kita ngabarin kalau kita udah turun ke bawah gitu. Jadi sampai sekarang tuh diinget kalau Safira, Rizky, Dedika itu anak-anak yang hampir disar di Gunung Arjuna waktu itu gitu. Kan sar itu kan mesti hilang beberapa lama gitu baru. Aku nggak ngerti ya waktu itu. Mungkin dikira memang Minggu siang udah di ini udah di base camp. Jadi mereka memperkirakan 24 jam gitu. Terus pas di base camp cerita nggak apa yang dialamin di atas? Kita cerita cuma badai aja. Kita bilang badai. Karena sebenarnya teman-teman juga mau ke sana kan, takutnya ngerasa gimana akhirnya kayak iya kena badai. Kita jadi bilangnya kena badai aja, jadi kita harus camp lagi semalam. Pas gitu. Turun dari puncak itu kan lewatan lagi pos 5 yang banyak orang camp. Itu ada orangnya? Ada tapi nggak banyak. Tapi mereka nggak muncak. Pas lu muncak lu nggak lihat mereka naik kan? Nggak. Harusnya kalau turun masih ada kali ya. Itu nggak. Kayaknya sisa 1-2 tenda, padahal sebelumnya rame banget di pos 5 itu. Turun lagi malah nggak ketemu orang di bawah di sama jalan. Kayak sepi banget waktu itu jalur itu. Aneh padahal waktu weekend turun. Itu. Makanya nggak tahu juga deh. Mungkin mereka dengar gamelan. Berarti langsung turun ya. Kalau aku kan nggak langsung turun, nekat ke atas. Gitu. Terus selain ke Gunung Arjuna, ke gunung mana lagi abis itu? Waktu itu Argopuro. Setelah itu. Ke Argopuro sempat. Ke Argopuro. Coba ceritain dikit. Yang ke Argopuro ini waktu itu 2018. 2018 bareng Bang Umang. Serius?
Jadi Umang, iya, Sumar Umang. Adiwijaya. Yes. Gak sengaja tuh ketemunya di basecamp Bermi. Di basecamp Bermi. Jadi waktu itu dari Malang tuh 20 orang. Jadi mungkin Bang Umang udah pernah cerita ya. Ada rombongan 20 orang dan salah satunya saya. Dan ternyata orang asli dari Malang yang pengen naik Gunung Argopuro melewati Bermi juga. Oh. Di situ kita seneng. Alhamdulillah kan Yud, kalau kita niat baik, kalau kita benar positif, kita pasti ada aja jalan keluarnya gitu. Dia sekitar ada 20 orang ada tuh Bang. Dia jadi sewa elf gitu. Ya. Salah satunya Oh, aku. ya naik truk. Naik elf. Oh, naik elf. Elf itu kan kapasitasnya 12 sampai 14 orang ya. Kita isi 20 orang sama carrielnya. Ada videonya temanku tuh sampai di atapnya gitu loh. Oh berarti ikut rombongannya Umang apa gimana? Enggak, jadi kita ketemu Bang Umang itu Di di basecamp basecampnya Pak Arifin. Oh basecamp Arifin. Bermi. Bermi, betul. Akhirnya di situ udah datang nih Bang Yuda sama Bang Umang di situ, terus kita datang, terus ketambahan 2 orang lagi dari Tangerang. Jadi ber-24. Singkat cerita lagi, jam 2 pagi ada lagi datang pendaki Bang. Dari Tangerang menggunakan sepeda motor berdua. Jadi kita makin senang lagi kan. Makin Alhamdulillah, nih 3 tim nih, tetap kita walaupun 3 tim, kita 1 tim ya. Sepakat, tidak ada kata tinggal-ninggalin. Tidak ada kata gini-gini, ya udah. 24 orang naik Argopuro tuh. Naik Argopuro. Naik dari Bermi turun di Baderan. Betul, kan biasanya kan Baderan ke Bermi ya. Iya. Nah, kita dibalik. Nah, kamu tuh gak pernah ke sana ya aku ya. Jadi kayak nurut-nurut aja dah. Jadi yang berangkat dari Bermi cuma kita aja ber-24 orang itu. Gitu. Iyalah, dari Bermi capek, Pak. Kan Serius. naik banget. Dari Bermi tuh buat orang-orang yang suka tantangan aja tuh lewat situ tuh. Gue pernah naik Baderan, turun Bermi tapi. Enak. Ya enak kalau dari situ mah enak. Bisa naik ojek lagi kan? Oh, tahun berapa tuh? Kayaknya udah lama dia bisa naik ojek dari tahun Oh, 2010-an kayaknya udah bisa naik ojek sampai ke Cikasur. bukan. Bisa sampai Cikasur tapi rata-rata tuh sampai mata air 2 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih mata air 2 bisa tuh naik ojek. Sampai Cikasur kan makan waktu sehari kalau nggak salah ya. Iya, harus camp dulu. Nah kalau naik ojek tuh 3 jam. 3 jam. Berapa duit itu? Kalau nggak salah sih 150.000 apa 300 gitu lupa. Tapi jauh banget sih Jauh banget itu. dari desa terakhir ke hutannya aja jauh banget. Jauh itu. banget Jauh itu. Jauh Makanya emang Argopuro tuh bukan gunung yang buat buru-buru sih. Iya. Itu gunung buat nyantai kayak pelan tapi jalan terus. Tapi ada cerita horor juga di Argopuro. Ada. Ini versiku ya. Jadi kan kita naik dari Bermi kan. Kita naik dari Bermi itu jadi yang ketemu dulu itu Taman Hidup. Taman Hidup dulu benar. Taman Hidup itu kita nyampe udah malam dan itu bener-bener gak ada orang waktu itu. Sampai akhirnya selepas Yuda mengatakan cepet. Dan ternyata depannya itu udah danau Taman Hidup. Dan sampai tuh jam 9 malam. 9 malam? Di danau Taman Hidup. Tuh anak-anak alhamdulillah pada sujud semua. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Di Taman Hidup. Entah nggak ada orang atau nggak kelihatan karena waktu itu tuh gelap banget dan kabutnya turun. Nah itu kan ada cerita-cerita tentang Dewi di situ dan emang setelah aku ngerasa ada yang aneh di Taman Hidup itu karena segelap itu sampai air danau itu nggak kelihatan, batas dari tanah sama air danau itu nggak kelihatan jelas karena segelap itu dan sedingin itulah, pokoknya hawanya kayak beda banget gitu. Terus lanjut di puncak Rengganis ya. 3 puncak itu. 3 puncak kan yang Argopuro, Rengganis. Nah di situ juga waktu itu aku naik ragu-ragu sih sebenarnya karena kan itu udah maghrib. Aku baru tahu kalau waktu pas sudah di bawah katanya kamu salah banget tuh maghrib naik ke Rengganis katanya. Tuh Dewinya lagi turun katanya. Serius? Iya. Nah itu juga kayak baru ingat juga katanya emang dia ada entah ritual atau apa yang katanya memang kalau dia ngerasa terganggu katanya dia bakalan mengeluarkan suara atau nurunin kabut itu tadi. Okay. Nah aku baru kayak berarti yang kemarin itu bisa jadi karena mungkin Dewinya terganggu atau kayak gimana. Waktu di Taman Hidup di Rengganis aku ngerasa nggak betah banget sih di sana karena kayak aduh gimana ya jelasinnya, pokoknya tuh hawanya tuh beda banget lah di Rengganis tuh. Aku cuma foto 1-2 kali
langsung turun dan di Sabana Lonceng Sabana ya. Lonceng. Sabana Lonceng itu temenku 2 nungguin kan. 2 nungguin, terus ada 1 orang dia bikin api unggun. 1 orang di Sabana Lonceng segede itu. Kalau temenku kan jelas nungguin teman-teman yang ada di Rengganis. Karena kan kita kan ber-24 itu dibagi jadi 3. Jadi ada yang ke Rengganis, ada yang lanjut ke Gopuro. bukan ke bawah itu apa? Rawembik. Rawembik. Ada yang nungguin di Rengganis gitu. Ada yang nungguin di Sabana Lonceng. Setelah briefing lagi, kita nggak boleh jauh-jauh ya timnya. Boleh jauh-jauh, tapi dalam satu timnya itu ada yang ngepalain gitu. Oke. Kepisah lah lagi dari itu tuh, 3 rombongan. Nah, di Sabana Lonceng itu waktu aku turun ketemu 2 temanku dan 1 orang tuh kayak dia tuh pakai baju yang ketutup banget. Jadi kayak dia tuh nunduk di kayu bakar gitu. Sambil gini sendirian. Tenda nggak ada. Gak ada. Padahal Sabana Lonceng segitu luasnya dan gak ngerti ngapain ada orang di situ. Terus karena dingin banget kan, tuh anginnya kencang banget, akhirnya mau nggak mau kita nebeng lah. Nebeng di api unggun itu. Bener-bener dia nggak ada komunikasi sama sekali. Masih hidup nggak? Dia duduk begini, duduk aja. Jadi aku kan balik dulu karena aku nggak nyaman banget di puncak Rengganis kan. Terus habis itu temanku masih ada mungkin sekitar 5-7 orang di atas. Kan kita nungguin tuh. Sampai teman-temanku rame satu datang tuh dia nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi kayak kita misi bang kayak gitu nggak ada respon apapun. Karena kayak udah yuk gitu kan, udah yuk balik. Dia pakai baju gunung apa baju? Pakai baju gunung tapi kayak bener-bener ketutup. Oh, pakai yang ada gelap kupluknya semua. itu. Dan dia cuma begini aja. Fix beku dia. Tapi dia di deket api loh. Kayak ngapain ya dia di situ kayak gitu kan. Terus itu sih yang agak aneh gitu. Terus jalan camp lagi di Rawembik. Besoknya ke Cikasur. Cisentor lewat tuh. Di Cisentor ini ada cerita juga. Oh, oke. Jadi waktu itu karena banyak banget kan. Waktu itu aku ingat banget aku jalan dulu sama ceweknya 4. Jadi aku sama temanku cewek ini selalu jalan di grup pertama. Saya kayak kita jalan berenam gitu loh. Kita jalan duluan, terus kita janjian nih. Kita ketemu di Cisentor ya, bilang gitu. Kita nanti ngumpul lagi di Cisentor ya. Oke. Nah si Bang Umang ini di belakang sama teman-teman sama cowok-cowok yang sweeper lah ya di belakang. Jadi kita nyampe duluan kan di Cisentor. Nah, berjalanlah kita selepas maghrib ya dari Sabana Lonceng menuju ke Rawembik. Dalam perjalanan dari Sabana Lonceng menuju Rawembik, posisi gue tuh berada di barisan ketiga. Di belakang ini ada anak Tangerang dan belakang lagi ada kawan gue si Yuda. Nah kita tuh kan papasan pasti sama yang lawan arah kan. Nah terus waktu kita udah kumpul lagi di Cisentor itu ada ibu-ibu yang bilang kalau dia ketinggalan gitu. Dia ketinggalan, terus waktu disebutin ciri-cirinya kita tuh udah ketemu udah lama banget, kayak udah berapa puluh menit sebelumnya gitu. Katanya tuh anaknya, kok bisa anaknya ninggal ibunya sendirian, ibu-ibu gitu kan. Terpisah dia nih. Kepisah. Awalnya kan kita mikir biasa aja lah ya gitu kan. Terus akhirnya sebenarnya si ibu ini kayak ditawarin, Bu bareng kita aja, bareng rombongan yang mau lanjut ke arah Rawembik kan berarti ya. Rawembik. Ibunya nggak mau. Terus karena mikirnya kita jalurnya masih kelihatan kok. Terus pasti di belakang juga ada yang nyusulin kok. Ya udah nggak apa-apa ibu, ya jalan gitu kan. Selang beberapa menit datang lagi nih dari atas. Ibu-ibu sendiri. Loh Bu sendiri? Iya Mas, itu rombongan saya di depan. Oh bapak-bapak itu ya Bu ya? Iya Mas. Jauh Bu, sekitar 20 menit yang lalu loh bapak-bapak itu bergerak gitu kan. Dan kita kalau ke Argopuro kan walaupun jarak 20 menit itu udah jauh bang. Iya. Soalnya kan datar gitu kan. Udah jauh Bu, ibu ngopi aja dulu Bu, ngopi, ngeteh. Enggak Mas, makasih. Saya mau nyusul tim saya dulu. Hati-hati Ibu ya. Iya Mas, makasih. Duluan ya. Duluan bergerak. Akhirnya waktu udah mungkin 20 menitan, terus udah ada yang nyusulin juga. Si ibu kan di Cisentor itu ada shelternya ya. Benar, ada shelternya. Harusnya ibunya paling nggak udah ketemu lah sama rombongannya atau si yang nyusulin ini di belakang. Tapi tiba-tiba ibunya muncul dari belakang shelter. Jadi kayak waktu itu kita langsung kaget semua gitu. Langsung, loh Bu kok bisa gitu. Bukannya tadi jalan lewat sini. Masalahnya tuh kayak shelternya ada di sini, ibunya jalan dari arah sini.
itu tiba-tiba munculnya dari sini kayak lawan arah gitu loh. Oke. Terus kok bisa sih? Nggak tahu, saya ngikutin jalan aja katanya. Berarti ibu sempat nyasar apa gimana? Nggak tahu nyasar atau disasarin ya. Karena kita mikirnya kayak kita ngelepas itu kan berarti yakin ya kalau jalannya kelihatan. Kayak percabangan juga nggak ada. Kalau biasanya kita kan pasti ada cabang-cabang gitu ya. Iya. Waktu itu sih nggak ada sih. Nggak ada. Terus ternyata ibu tiba-tiba muncul dari belakang gitu. Lah, kok bisa? Bilang gitu. Nggak tahu, tadi saya ngikutin jalan terus tiba-tiba disasarin ke sini gitu. Tapi mau nggak mau ya harus nemenin dong. Tuh. Selang 15 menit dari ibu ini pamit. Jadi posisi gue itu di depan arah Cisentor, posisinya ngebelakangin ya. Si Dika madep arah pos Cisentor. Tiba-tiba sekitar 15 menit itu bang, nongol lagi nih ibu dari belakang Cisentor. Dika langsung, loh bu, kok ibu lewat situ? Iya mas, saya muter tadi, diputerin. Tuh, mending lagi gue. Saya tadi ngelihat cabang mas 2. Ada yang kanan, ada yang kiri. Saya ambil kiri mas. Ternyata muter di belakang Cisentor. Udah bu, ibu istirahat dulu sini ya. Ibu istirahat, saya bikinin teh, nanti saya antar. Akhirnya kita lanjut lagi kan. Kita lanjut lagi dengan formasi yang sama. Tetap Bang Umang di belakang. Ternyata waktu kita udah pergi, itu si Bang Umang, Dika, Aldo, itu dia nemuin satu rombongan sekitar 7 orang yang kayak bukan pendaki lah. Dia tuh cuma pakai celana bola gitu. Celana legbong. Ya, terus habis itu pakai sweater. Iya, ini bertujuh. Ya itu. Ini yang diceritain yang nggak proper. Ya. Cuma bawa mie kalau nggak salah sama yang nggak minuman, pakai bajunya nggak proper lah. Untuk hitungan Argopuro ya. Maksudnya bukan gunung kecil-kecilan lah ya, gitu. Terus bang, sakit bang? Iya mas, saya sakit. Sakit apa bang gitu kan? Muntah-muntah mulu dari tadi. Barulah gue bawa ke tenda gue. Udah bang, ke tenda gue aja, tenda gue. Bawa tuh bang tenda gue. Keadaan dia gue gambarin pakai kaos legbong, celana basket. Gue bawa tuh ke dalam tenda gue. Bang, pakai jaket ya. Gak bawa bang gue jaket. Minimal ganti baju bang. Ganti baju panjang atau ganti baju biasa. Gue nggak bawa bang baju. Celana deh bang, celana panjang bang. Gue cuma celana doang nih bang, celana basket doang. Gue bangun nih si Aldo. Do. Iya bang, nih do, lo punya celana lagi gak cadangan? Punya bang, ambil aja di ransel. Bang lo pakai ini ya. Bang lo pakai kaos ini ya. Bang lo pakai jaket ini ya. Dipakai sama dia semua. Terus ternyata di situ karena kita nyampe di Cikasur duluan kan, si cewek-cewek ini. Terus tinggal berlima kayaknya, Bang Umang, Aldo, Dika, Rengga, Bang Yuda. Itu ketinggalan. Jadi kita udah buka tenda tuh mereka nggak muncul-muncul kan. Akhirnya kita nungguin sampai malam baru yang muncul cuma 2 orang, si Rengga sama Bang Yuda. Terus dia bilang, guys kalau misalnya sampai besok pagi Umang, Aldo, Dika ini nggak balik, kita langsung tinggal turun begitu. Emang kenapa? Gitu. Ternyata yang itu tadi bertujuh, logistiknya sisa mie kayaknya cuma 3 sama minuman instan, bajunya nggak proper. Ternyata salah satunya sakit. Benar. Muntah-muntah. Akhirnya ditanyain sama teman-teman, kamu mau lanjut atau enggak? Mau lanjut dengan logistik kayak gini, dengan kondisi temanmu yang sakit, emang kamu berani nanggung resiko ke depannya? Karena dia masih ke puncak, masih ke Gemi, masih panjang perjalanan masih dia. 2 hari lah ya, 2-3 hari lagi gitu kan. Dan bener ternyata temennya ditinggalin. Gue cuma pengen lo tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Sekarang gini bang, lo dari sini ke Bermi butuh waktu berapa hari lagi? 3 hari. 3 hari lagi berarti makan berapa kali lagi? Gue ajak berpikir dulu bang dia. Minimal 6 kan? Pagi malam. Cukup gak nih? Buat lo berempat ya? Gak cukup sih bang. Gue kasih tuh. Bener lo lanjutin perjalanan? Iya bener bang. Gue kasih logistik ya. Tapi sorry bang, temen lo gue paksa gak boleh naik ke atas. Temen lo gue rescue ke arah bawah ke Cikasur. Karena kenapa? Kalau kita bergerak ke arah Cikasur, itu pertolongan lebih cepat. Iya, betul. Kalau lo maksain nih, teman lo ya, ke atas, mohon maaf, mendingan berlima, gue ajak ke bawah lagi. Dia dengan santainya mengatakan, yaudah bang, nitip teman gue ya. Situ saling dongkol tuh bang, gue di Aldo. Siap.
nih gitu kan. Maksudnya dalam artian kok bisa gitu. Iya kacau sih. Parah. Kacau sih itu, gila di Argopuro. Akhirnya ya udah, akhirnya dibawa Bang Umang itu si Iya, yang sakit itu, cuma ya itu katanya tiap 5 langkah muntah, tiap langkah Iya. 5 langkah muntah gitu. Terus Tiap 5 langkah muntah. Setiap 5 langkah muntah. Tapi nggak ada makanan yang keluar dari mulut dia nih. Si angin-angin aja. Angin-angin aja. Pas dikasih makan, pas paginya juga dia nggak mau. Bang makan bang ya. Nggak bang, gue nggak bisa. Minum bang ya. Nggak bang, ngemil bang ya. Nggak bang. Kalau si Umang cerita, setiap kali muntah itu ada nenek-nenek ketawa. 3:30 nih ya. Si korban ini muntah-muntah lagi bang. Tapi diiringin dengan suara nenek-nenek. Jadi itu suaranya yang tadinya di depan mata gue berada di belakang posisi sensor. itu aku nggak ngerasain. Cuma memang malamnya kan akhirnya teman-teman ada yang lanjut ya setelah survivornya itu nyampe di Cikasur, dibawa Bang Umang itu malam itu dia tiap 2 menit gitu kan. Nah itu emang di sana tiba-tiba kayak angin gitu sih, kayak tiba-tiba kayak anginnya kenceng gitu. Situ sih kayak wah ini beneran sakit apa enggak, karena waktu itu kebetulan ada dokter yang ada dokter yang tiba-tiba nyampe juga, berdua dari Surabaya. Katanya sebenarnya ya nggak apa-apa, lambung aja, tapi kenapa bisa sampai kayak gitu juga, nah kata udah. Ternyata di situ ada satu rombongan yang salah satunya adalah backgroundnya dokter bang. Gue bawa ya kan, dia salaman tuh, biasalah kenalan. Bahwa dia menjelaskan bahwa dirinya itu adalah dokter. Pas kebetulan dong, gue nolongin pendaki atau Semarang yang sakit. Pak, maaf pak, saya boleh minta tolong nggak? Tolong apa mas? Saya habis nolongin pendaki yang asal Semarang. Dia mengalami sakit pak. Boleh dicek dulu nggak pak? Oh iya pak, saya cek. Dia bawa bang alat teles, iya, terus obat-obatan tuh bawa sama detak jantungnya. Dia sampai bingung, ini sakit apaan ya? Dia sampai bingung tuh bang. Dikasih obat ini, muntah beneran, obatnya bener-bener obat keluar. Kasih obat ini, muntah lagi obat itu. Sampai akhirnya dokter itu nyerah. Ketika dokter itu nyerah, selang 1 jam keadaan membaik. Gitu. Iya, karena persiapannya nggak proper, Nggak benar-benar nggak proper. Masih untung ketemu rombongan gitu kan. Kalau nggak mah buset, nekat naik Argopuro. Bener. Oke, Safira, ada pesan-pesan kan nih terakhir buat pendaki-pendaki ini. Masih pengen naik gunung kan? Masih dong, nggak kapok lah. Kayak udah kapok gitu kan? Nggak, Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Pokoknya harus persiapan fisik, bekal. Sekarang kan banyak banget ya, lagi high demand banget teman-teman pendaki yang baru. Lagi nge-hype banget nih naik Hype gunung banget. nih. Kayak semua di TikTokin. Aku kemarin dapat pertanyaan, Kak, Semeru bisa di TikTokin nggak gitu. Jadi kayak anak sekarang tuh kayak ngerasa semuanya bisa di TikTokin, tapi nggak semudah itu. Ya, apalagi di gunung-gunung tinggi. Jadi harus persiapan fisik, bekal, terus pengetahuan juga tentang gunungnya. Jangan asal naik aja. Jangan asal ikut-ikutan biar tren TikTok gitu. Iya. Gitu aja sih. Cari tahu dulu gunungnya, Betul. ada apa-apa, berapa pos gitu Betul. kan. Ketersediaan air juga gitu. Sama Jadi info-infonya. meminimalisir hal-hal yang nggak diinginkan lah gitu ya. Oke, thank you banget nih Safira. thank you. Udah main ke Jakarta jauh-jauh dari Malang gitu ya. Oke guys, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Gua Joe dan Safira. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.